Halo semuanya, gimana kabar kalian? Bentar lagi udah masuk bulan Ramadan nih. Selamat memperingati ya bagi kalian yang melaksanakan. Oh iya, by the way, Kofilbert udah upload video baru nih seputar saham SPTO berdasarkan salah satu komentar dari kalian. Komentarnya seperti ini. Saham SPTO please. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi amal kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham SPTO. Baik, kita mulai ya. PT Surya Pertiwi Tbk pertama didirikan tahun 1968 dan bergerak di bidang distribusi terbesar barang kamar mandi. Bila berbicara distribusi, maka umumnya perusahaan memiliki margin yang tipis, biasanya ditandai melalui gross profit margin yang sekitar 10%. Namun SPTO ini cukup menarik, dikarenakan perusahaan mampu membukukan gross profit margin 29%, jadi jauh lebih tebal ya. Apa penyebabnya? Bila kita telusuri, perusahaan memiliki dua kategori produk utama. Yang pertama adalah sanitary wares, seperti kloset, wastafel, dan juga urinal. Dan yang kedua adalah fitting, seperti keran wastafel dan juga gagang untuk shower. Adapun, 12% penjualan perusahaan merupakan ekspor dan 88% sisanya merupakan penjualan dalam negeri. SPTO sendiri mengambil barangnya dari afiliasi, yaitu Toto. Toto juga sama listing ya, jadi kalau kalian mau cek juga bisa. Nah, bisa dilihat dari catatan kaki hutang usaha. Sekarang, mari kita lihat catatan kaki beban pokok pendapatan. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, pembelian dari satu pemasok tunggal itu ada satu yang sangat dominan, yaitu ketika SPTO membeli dari si Toto tadi sendiri. Itu mewakili sekitar 87% dari total pembelian. Nah, lalu sisanya kemana? Perusahaan ada menyampaikan kayak gini, untuk mengurangi ketergantungan hanya kepada satu pemasok, maka perusahaan memiliki satu entitas anak yang namanya PT Surya Pertiwi Nusantara. Nah, beda apa? Kalau SPTO itu kan PT Surya Pertiwi, gitu aja. Kalau yang anaknya itu namanya PT Surya Pertiwi Nusantara. Itu untuk apa? Dan untuk kegiatan utamanya memproduksi produk Toto juga yang akan dipasok ke perusahaan. Jadi untuk recap bentar, ada dua cara SPTO ini mendapat barangnya dia yang untuk dijual. Yaitu yang pertama dari Totonya langsung, itu mayoritas ya, 87%. Lalu ada juga sebagian kecil, tapi secara angka jauh lebih kecil, yaitu dari anak usahanya yang namanya PT Surya Pertiwi Nusantara. Gitu. Lalu ketika barangnya sudah dapat, barulah didistribusikan ke customer-nya. Customer-nya siapa? Mayoritas juga B2B, yaitu berarti kayak misalkan toko di Bali, seperti itu ya. Secara growth, revenue perusahaan bertumbuh dengan CAGR 2% per tahun dalam 5 tahun terakhir, sedangkan labanya cenderung flat. Jadi growth-nya itu nggak gitu menarik ya, lebih ke flat gitu. Tentu, katalis yang SPTO tunggu adalah property boom, di mana bila itu terjadi dan banyak rumah baru dibangun, maka demand terhadap produk kamar mandi akan mengikuti. Secara valuasi, saat ini perusahaan diperdagangkan di PER 7,4 kali, dan perusahaan juga rutin memberikan dividen 50 per lembar setiap tahunnya. Oke, berikut untuk review SPTO. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan ingin review saham apa, tinggal leave di komen ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.